Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring seperti ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan mengenai ayo membayar zakat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yang pertama, ya, nanti anak-anak dapat mengetahui arti dari mustahik. Yang kedua, menyebutkan golongan mustahik. Yang ketiga, mengetahui hikmah dan manfaat zakat. Sebelum ke materi, anak-anak dapat absen terlebih dahulu dengan menuliskan nama, nomor absen, dan asal sekolah di kolom komentar. Mustahik. Jadi di sini dalam zakat itu ada yang mengerti mustahik dan ada muzaki. Kalau muzaki ini diartikan sebagai orang yang memberikan zakat. Berarti kalau mustahik di sini orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat di sini ada 8 golongan atau asnaf ya. Yang pertama fakir. Fakir di sini orang yang tidak bekerja ya, dan otomatis tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini disebut fakir. Yang kedua, miskin. Kalau miskin di sini orang bekerja tetapi gajinya masih kurang sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil. Amil di sini termasuk panitia zakat. Nah, jadi orang yang mengumpulkan, membagikan zakat di sini disebut amil. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf di sini itu orang yang baru masuk agama Islam. Selanjutnya yang kelima, hamba sahaya. Hamba sahaya di sini disebut sebagai budak. Ya, kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada budak ya. Zaman dulu nih masih banyak sekali budak yang bisa dipekerjakan, bisa diperjualbelikan ya. Jadi bekerja tanpa mendapat upah, itu namanya budak ya. Zaman dulu ada. Selanjutnya gorem. Gorem di sini orang yang memiliki hutang ya, hutang banyak, tetapi hutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi dia berhutang untuk kebutuhan sehari-hari tetapi tidak mampu untuk membayarnya. Fisabilillah. Di sini itu orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya orang yang berdakwah itu termasuk fisabilillah. Selanjutnya Ibnu Sabil. Jadi di sini orang ini perjalanan ya, tetapi dia kehabisan bekal. Ini disebut Ibnu Sabil. Jadi perjalanan ini dalam hal yang baik ya, tidak dalam hal kejelekan. Tapi Ibnu Sabil di sini orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan baik dan kehabisan biaya atau bekal di perjalanan. Untuk tugas yang pertama, anak-anak dapat mengerjakan tugas mandiri di halaman 46. Hikmah dan manfaat zakat. Namanya zakat, ini kita dapat mengambil hikmahnya. Hikmah itu untuk kita sendiri ya. Dan
manfaat juga dapat dirasakan oleh orang yang menerima zakat. Yang pertama, wujud syukur. Jadi wujud syukur kita kepada Allah. Atas apa? Atas segala harta benda yang sudah diberikan kepada kita, ya. La in syakartum la'azidannakum. Di orang-orang yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Yang kedua, bilang sifat bakhil dan sombong. Jadi, orang bakhil itu nama lainnya itu pelit, ya. Pelit itu tidak mau membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Terus kalau sombong, berarti apa? Merasa dirinya itu paling baik. Ketika kita zakat, maka otomatis kita tidak bakhil, tidak pelit, karena apa? Kita mau mengeluarkan harta atau benda kita kepada orang lain. Berjiwa sosial. Jadi dengan jiwa sosial kita masuk peduli terhadap sesama. Kepedulian kita, misalnya orang yang tadi fakir atau miskin, ya, kita beri zakat supaya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, itu termasuk salah satunya. Selanjutnya, mensucikan diri atau harta. Kemarin ya, namanya zakat fitrah itu untuk mensucikan diri. Cara zakat mal untuk mensucikan harta. Mempererat persaudaraan. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, ya, nanti akan ada rasa persaudaraan antara orang yang mampu atau orang yang memberi dan orang yang menerima, antara muzaki dan mustahik. Tugas yang kedua nanti dapat dikerjakan tugas mandiri halaman 47. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.